Oke, terlebih dulu kita akan bahas tentang metode perencanaan langsung atau Direct Design Method atau DDM. Ini diatur dalam SNI 2847/2013. Dalam pasal 13.6.1 memberikan batasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu paling sedikit ada 3 bentang menerus dalam setiap arah. Jadi bukan hanya berhenti pada tumpuan ya kalau kita bicara simple beam. Itu kan seperti ini ya. Jadi hanya ada satu bentangan, tapi ini minimal ada 3 bentang menerus gitu, dalam setiap arah. Ini bukan seperti ini, tapi ada 3 bentang menerus. Ini minimal. Kemudian plat berbentuk persegi dengan perbandingan antara bentang panjang terhadap bentang pendek diukur sumbu-sumbu tidak lebih dari 2. Ini yang kita bicarakan di awal tadi. Jadi kalau LY per LX-nya kurang dari 2, kurang dari atau sama dengan 2, ini disebut plat 2 arah. Kemudian panjang bentang yang bersebelahan diukur antara sumbu ke sumbu tumpuan dalam masing-masing arah tidak berbeda lebih dari sepertiga bentang terpanjang. Jadi misalkan ini L1, ini L2. Kalau L1 kurangi L2, itu harus selisihnya itu harus kurang dari sepertiganya L1. Katakanlah ini L1 yang lebih besar, seperti itu. Jadi perbedaan panjangnya tidak boleh melebihi dari sepertiganya bentang yang terpanjang. Posisi kolom boleh menyimpang maksimum jauh 10% panjang bentang dari garis-garis yang menghubungkan sumbu-sumbu kolom yang berdekatan. Ini sama, kurang lebih sama dengan ini tadi ya, bentangan tadi. Tapi kalau posisi kolom itu katakanlah dia asnya jaraknya sama harusnya, tapi ada yang selisih dikit. Nah, itu selisihnya tidak boleh melebihi dari 10%. Kemudian beban yang diperhitungkan hanyalah beban gravitasi dan terbagi merata pada seluruh panel plat. Sedangkan beban hidup tidak boleh melebihi 2 kali beban mati. Ini yang nanti akan membedakan dengan metode yang satunya, masalah beban. Kemudian untuk suatu panel plat dengan balok di antara tumpuan pada semua isinya, kekakuan relatif balok dalam 2 arah yang tegak lurus. Nah, ini menggunakan ini, kekakuan relatif balok. Kalau kita bicara kekakuan relatif balok, ingat adik, berarti kita bicara tentang alfa F ya, tadi. Alfa F ini kan tadi tentang kekakuan balok. Nah, itu kita pakai persamaan ini. Kita ketemu lagi dengan persamaan ini. Batasannya 0,2 sampai dengan 5. Oke, kalau membahas DDM, kita akan membagi pelat ini menjadi lajur kolom dan lajur tengah. Jadi kalau di sini ada pelat, kemudian ada kolomnya di titik A, B, C, dan D. Itu kita bagi menggunakan garis-garis ini. Kita akan punya 3 daerah. Jadi untuk daerah yang sekitar kolom, itu kita sebut lajur kolom. Nah, ini lajur kolom ini. Ini lajur kolom. Ini juga lajur kolom. Ini lajur kolom. Ini juga lajur kolom. Nah, kemudian yang tengah itu adalah lajur tengah. Yang ini lajur tengah ini. Jadi selain lajur kolom adalah lajur tengah. Nah, seperti yang dibagi pada di bawahnya ini untuk arah yang ke sana. Untuk yang di daerah yang terkena kolom selebar X, maka dia adalah lajur kolom. Untuk daerah yang selebar X pada A1-nya, dia juga lajur kolom. Kemudian di antaranya ini adalah lajur tengah. Begitu juga untuk arah yang satunya. Nah, ini adalah skema untuk distribusi momen pada pelat dalam ya. Disebut pelat dalam karena dia posisinya bukan di pelat paling tepi, tapi ada di tengah-tengah lantai gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi karena dia menerus maka dia akan muncul momen negatif ya. Kalau dia simple beam kan dia semuanya positif, tapi karena dia menerus maka dia ada momen negatifnya. Baik itu di arah 1 maupun di arah 2. Untuk besarannya, untuk momen negatif 1 itu kurang lebih sebesar 65% dari momen ultimate.
Jadi kalau kita menghitung, kalau kita punya QU, itu kan bisa dihitung MO-nya atau momennya. Nah, momennya itu kan bisa dihitung dengan 1/8 QL kuadrat ya, 1/8 QL kuadrat. Nah, 1/8 QL kuadrat. Nah, nilai ini sebutlah dia MO. Nilai yang negatif, momen negatif ini kurang lebih 65%-nya dari MO ini. Kemudian nilai positifnya, momen positifnya kurang lebih 35% atau 0,35-nya nilai MO ini. Itu berlaku hal yang sama untuk arah 1 maupun yang arah 2. Jadi besaran persentasenya sama. Untuk yang negatif itu 0,65, untuk yang positif 0,35. Nah, secara tabulasi distribusi momen pada pelat ujung, kalau ini tadi pada pelat dalam ya. Ini pelat dalam, ini adalah pelat ujung. Nah, pada pelat ujung ini agak banyak yang dibicarakan. Jadi kalau kita bicara momen terfaktor negatif dalamnya, momen terfaktor positifnya, momen terfaktor negatif luarnya, itu dibagi menjadi 3 ini. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kondisi yang disimulasikan. Jadi kalau kondisinya tepi luar tak terkekang itu sekian. Kemudian kalau pelat dengan balok di antara semua tumpuan itu 0,7 kalinya. Kemudian kalau pelat tanpa balok di antara tumpuan-tumpuan dalam tanpa balok tepi itu 0,7. Kemudian tepi luar terkekang penuh itu 0,65. Nah, itu gambarannya. Ini kalau ditabulasi seperti ini, nah gambarannya seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita punya potongan kolom dan pelat, kita punya potongan kolom pelat dan kolom balok, katakanlah ini sisi luar ya, ini sisi luar, ini sisi dalam pertama, nah ini sisi yang dalam. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Untuk tumpuan dan lapangan masih sama, di sini tumpuan, kemudian di sini lapangan, sini tumpuan, sini lapangan, sini tumpuan. Kemudian ini 5 kondisi tadi yang pada tabel ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 kondisi di sini yang dijelaskan, kondisi tak terkekang, kondisi terkekang penuh, kondisi pelat dengan balok di antara tumpuan, kondisi hanya ada balok tepi, dan kondisi pelat tanpa balok. Nah, kurang lebih prosentasenya seperti ini. Ini adalah angka yang harus dikali dengan MO ya. Katakanlah kita punya QU, kan kita bisa memperoleh MO dari 1/8 QL kuadrat. Angka-angka ini dikalikan dengan nilai MO nanti akan mendapatkan nilai momennya. Jadi momen pada posisi ini itu bisa dihitung dari 0,63 kali MO-nya, seperti itu kira-kira. Momen statik terfaktor total yang dibahas sebelumnya tadi, itu sebagian harus didistribusikan ke kedua buah lajur kolom dan kedua lajur tengah pada panel pelat yang berdekatan. Besarnya distribusi momen ke lajur kolom dan lajur tengah merupakan fungsi dari rasio L2/L1, alfa F, dan beta T sebagai berikut. Jadi alfa F itu kan tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu rasio untuk kekakuan balok dan pelat. Kemudian beta T itu adalah elastisitas dikalikan C atau kekakuan torsi untuk balok tepi ya ini, dibagi dengan 2 kali kekakuan lentur pelat. Nah, untuk C-nya sendiri bisa dihitung dengan persamaan ini. Persentase dari momen rencana yang didistribusikan ke lajur kolom dan lajur tengah untuk pelat luar dan pelat dalam ditampilkan dalam tabel 12.6 sampai tabel 12.9. Pada panel pelat dalam, bagian dari momen rencana yang tidak didistribusikan ke lajur kolom atau tabel 12.6 harus dipikul oleh setengah lajur tengah yang berdekatan. Nilai dalam tabel 12.6 dapat diinterpolasi jika rasio L2/L1 berada antara 0,5 dan 2. Atau jika alfa F L2/L1 di antara 0 hingga 1. Dari tabel 12.6 juga dapat terlihat bahwa jika tidak digunakan balok,
Seperti pada kasus plat datar dan lantai datar, maka nilai alfa F-nya sama dengan 0. Presentase air momen pada lajur kolom dan lajur tengah sebagai fungsi dari M0 ditunjukkan dalam tabel 12.7. Nah, tabel 12.6 sampai 12.9 itu ini. Di 12.6 ini berbicara tentang persentase momen pada lajur kolom untuk plat dalam. Nah, itu tergantung dari nilai alfa F L2 per L1-nya. Itu tergantung juga rasio L2 per L1-nya. Kalau nilainya di antara ini, di antara setengah dan 1 atau di antara 1 dan 2 itu bisa dilakukan interpolasi. Kemudian untuk persentase momen pada plat dalam, itu diatur pada tabel 12.7 ini. Itu metodenya tinggal mengalihkan saja dengan MO-nya. Kemudian untuk persentase momen pada lajur kolom untuk plat luar, itu hampir sama dengan 12.6 cara pemakaiannya. Kemudian untuk persentase momen lajur kolom dan lajur tengah pada plat ujung, ini untuk yang alfa F-nya dan beta T-nya sama dengan 0. Ini untuk semua rasio ya, untuk L2 per L1 berapapun itu dipakai pada tabel 12.9. Nah, uraiannya secara skema itu kurang lebih seperti ini. Ini lebih enak memakainya. Yang skema ini untuk momen plat. Kemudian ini untuk lajur kolom, kemudian ini untuk lajur tengah. Jadi tinggal dipakai saja. Nah, yang perlu diperhatikan, ini tadi kan dari satu bentangan itu dibagi 3, ada lajur kolom, lajur tengah, dan lajur kolom. Itu masing-masing dibagi 2 lagi. Jadi ini ada setengah lajur kolom, kemudian ini setengah lajur kolom juga, berdekatan dengan setengah lajur tengah, ini juga setengah lajur tengah. Nah, masing-masing ini dapat limpahan distribusi dari sebelahnya, seperti itu terus. Nah, yang paling enak nanti produk akhirnya adalah memakai ini, antara tiga ini. Gitu. Nah, setelah semua momen didistribusikan ke lajur tengah dan lajur kolom, maka luas tulangan lentur untuk setiap momen positif dan negatif dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada penampang balok, dengan menggunakan persamaan yang seperti dibahas sebelumnya pada balok ya. Jadi MU itu terdiri dari V kali AS kali FY dikalikan D min A per 2. Di mana itu sama dengan RU kali B kali D pangkat 2. Setelah nilai RU diperoleh, maka selanjutnya dapat dihitung rasio tulangan atau rho dengan menggunakan persamaan RU sama dengan V rho kali FY kali 1 min rho FY per 1,7 FJ aksen. Ini sama, rumusnya sama dengan balok. Jarak antara tulangan tidak boleh melebihi batasan maksimum 45 cm ya, 450 mili atau 2 kali ketebalan plat. Ini dipilih nilai yang lebih kecil dari keduanya. Jadi standar batas minimumnya dipilih antara dua ini, apakah 450 mili atau 2 kali tebal plat. Nah, secara skema ini tinggal diplotkan dengan ini. Detail tulangan pada plat tanpa balok ini, tapi ini tanpa balok ya deh. Ini tanpa balok. Ini kolom pelat saja. Nah, ini kalau untuk penulangan detailnya untuk pelat tanpa balok bisa langsung diaplikasikan ini. Jadi jarak tanamnya itu berapa, kemudian ini yang bagian tulangan yang dia tidak menerus ini seberapa panjangnya maksimum gitu. Seperti itu. Ini tinggal menerapkan.